Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Siti Fauzesa Putri dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dainta Najla Nindya. Perkenalkan, nama saya Citra Sahara. Hai semuanya, nama aku Syala Aura Putri Ardiana. Kami dari kelompok 5. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan dari PT Multipolar Teknologi Tbk pada periode 2022 sampai dengan 2024. Nah, berdasarkan dari data laporan keuangan yang kami olah di Excel dan kami sajikan kembali dalam bentuk presentasi. Nah, selanjutnya masuk pada profil perusahaan. PT Multipolar Teknologi Tbk atau MLPT merupakan perusahaan teknologi informasi yang telah beroperasi sejak tahun 1975. Nah, dan merupakan bagian dari Lipo Group. Perusahaan ini bergerak di bidang layanan IT, meliputi sistem integration, pengembangan aplikasi, cloud service, serta konsultasi teknologi informasi. Nah, salah satu klien utama MLPT berasal dari sektor strategis, berdasarkan perbankan, telekomunikasi, serta perusahaan berskala nasional. Nah, sejak tahun 2013, MLPT juga telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, sehingga laporan keuangannya dapat diakses secara publik dan transparan untuk dianalisis. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya aku mau jelaskan tentang rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membuat membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Ada 3 jenis rasio di sini. Ada accrual rasio, yaitu aset lancar dibagi hutang lancar. Rasio ini nih menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutupi utang jangka pendek pakai aset lancar. Lalu ada quick ratio, yaitu aset lancar dikurangi persediaan lalu dibagi hutang lancar. Nah, ini lebih fokus ke kemampuan bayar tanpa harus jual stok dulu. Lalu ada cash ratio, yaitu kas ditambah surat berharga dibagi hutang lancar. Nah, ini mengukur seberapa kemampuan perusahaan membayar kewajiban pakai uang kas gitu. Lalu ada analisis grafiknya. Kalau kita lihat dari grafik ini bisa kelihatan kalau tingkat likuiditas perusahaan menurun dari tahun 2022 sampai 2024. Accrual ratio turun dari 4,42 ke 2,47. Begitu juga dengan quick ratio dan cash ratio. Menurunnya ini menunjukkan kalau kemampuan perusahaan buat memenuhi kewajiban jangka pendek makin berkurang, meskipun sebenarnya masih tergolong cukup baik. Terus meskipun trennya turun, quick ratio ini masih di atas standar sehat, yaitu sekitaran 1,5 sampai 2,0. Jadi bisa dibilang likuiditas perusahaan ini masih aman dan perusahaan ini masih bisa bayar kewajiban jangka pendeknya dengan lancar gitu. Lalu ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada total bid to total asset ratio yang digunakan untuk mengukur proporsi total aset yang dibiayai oleh utang. Semakin tinggi rasionya, maka makin besar ketergantungannya perusahaan terhadap pembiayaan utang. Lalu yang kedua ada time interest ratio, yaitu rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga dari laba operasionalnya atau EBIT. Semakin tinggi rasio ini berarti kemampuan perusahaan untuk membayar bunga semakin baik gitu. Lalu ada long trade to quick ratio, yaitu mengukur perbandingan antara utang dan jangka pendek dengan ekuitas. Nah, rasio ini juga menunjukkan seberapa besar pembiayaan jangka panjang yang berasal dari kreditor dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Nah, kalau berdasarkan grafik berikutnya terlihat bahwa rasio utang terhadap aset mengalami penurunan dari 6,09% di tahun 2022 menjadi 2,79%
di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan utang mulai berkurang. Sementara itu, time interest rate ratio meningkat cukup tajam di tahun 2024. Artinya kemampuan perusahaan dalam menutupi beban bunga semakin baik. Gitu. Secara keseluruhan, kondisi solvabilitas perusahaan dapat dikatakan aman dan membaik karena perusahaan ini mampu mengelola utangnya dengan baik sekaligus meningkat kemampuan pembayaran kewajiban jangka panjang. Untuk tabel rasio rentabilitas, GPM-nya mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan setelah dikurangi biaya pokok penjualan. Untuk OPM-nya mengukur laba operasional dari setiap rupiah penjualan setelah dikurangi biaya operasional seperti gaji dan pemasaran. Lalu untuk NPM menunjukkan laba bersih yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan setelah semua beban dan pajak. Lalu untuk ROA mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Lalu untuk ROE mengukur laba bersih yang dihasilkan dari modal sendiri atau bisa disebut ekuitas, menunjukkan seberapa besar pengembalian bagi pemegang saham. Lalu untuk analisis dari grafik rasio rentabilitas profit menunjukkan tren naik signifikan. Gross profit margin tetap tinggi di kisaran 57% sampai dengan 59% dan net profit margin naik dari 31% ke 43%. ROA dan ROE juga meningkat, menunjukkan efisiensi dan kemampuan menghasilkan laba makin bagus. Kesimpulannya, profitabilitas perusahaan sangat kuat dan efisien. Lalu ada tabel dari rasio aktivitas. Yang pertama ada perputaran aset tetap. Definisinya mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset tetap, misalnya gedung dan mesin, untuk menghasilkan penjualan. Yang kedua ada perputaran total aset. Definisinya menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan seluruh aset untuk menghasilkan pendapatan. Lalu yang ketiga ada receivables turnover. Definisinya mengukur seberapa sering perusahaan menagih piutang dalam 1 tahun. Yang keempat ada average collection period. Menunjukkan rata-rata hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang dari pelanggan. Yang kelima ada perputaran persediaan, mengukur seberapa cepat perusahaan menjual dan mengganti persediaannya dalam 1 tahun. Lalu yang keenam ada average day inventory, menghitung berapa hari rata-rata barang berada di gudang sebelum dijual. Analisisnya tidak bisa dihitung karena persediaan nol atau tidak dicatat. Grafik dari rasio aktivitas, analisisnya adalah rasio aktivitas terjadi fluktuasi besar. Perputaran aset tetap melonjak drastis di 2023, lalu turun lagi di 2024. Hal ini bisa berarti ada peningkatan efisiensi penggunaan aset pada 2023, tapi tidak konsisten. Sementara average collection period naik di 2024, menandakan waktu penagihan piutang lebih lama. Secara keseluruhan, efisiensi aktivitas perusahaan masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai rasio growth. Nah, indikator yang dianalisis mencakup yang pertama sales growth, yang kedua earning after tax growth, yang ketiga earning per share atau EPS, dan yang keempat dividend per share atau DPS. Dari hasil analisis, sales growth menunjukkan peningkatan tajam hingga lebih dari 1,8 juta pada tahun 2024. Artinya, perusahaan berhasil membesarkan volume penjualan dan memperluas aktivitas operasionalnya secara signifikan, meningkatkan EPS dan DPS, menunjukkan bahwa laba perusahaan tidak hanya tumbuh, tetapi juga memberikan nilai tambah yang nyata bagi para pemegang saham. Nah,
Ini menandakan bahwa pertumbuhan MLPT tergolong sehat, konsisten, dan berkelanjutan. Selanjutnya untuk rasio valuation, data terkait price earning ratio tidak tersedia pada laporan keuangan MLPT, sehingga analisis PER tidak dapat dilakukan. Namun, kenaikan EPS dan DPS tetap menunjukkan bahwa pasar memberikan respon yang positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kesimpulannya, berdasarkan seluruh hasil analisis rasio keuangan MLPT pada periode 2022 sampai dengan periode 2024, kami menyimpulkan bahwa yang pertama, likuiditas perusahaan masih berada dalam kondisi aman walaupun menurun sedikit. Lalu yang kedua, tingkat solvabilitas semakin baik dengan ketergantungan utang yang sangat rendah. Lalu yang ketiga, profitabilitas sangat kuat dengan tren peningkatan yang konsisten. Lalu yang keempat, rasio aktivitas masih berfluktuasi, namun wajar mengingat model bisnis jasa IT. Lalu yang terakhir, pertumbuhan perusahaan menunjukkan arah yang positif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa PT Multipolar Teknologi Tbk memiliki kondisi keuangan yang sehat, stabil, dan prospek perkembangan usaha yang baik di masa depan. Baik, segitu saja dari kelompok kita. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.